datang di Bucin, buka-bukaan soal cinta. Gimana Sel? Set. Kasih. Yeay! Ada aja ya tadi kayak gini-gini tuh. Ada Telin. Pertama Gemes banget. Pertama kali. Terus pertama kali juga tahu Bucin pakai kacamata ginian. Iya. Kayak lucu nggak sih? Kita kayak profesional. Kita kayak psikolog gitu nggak sih? Iya, profesional psikolog. Oke. Jadi spesial tema kali ini apa Sel? Spesial tema kali ini banyak ya. Maksudnya satu, tapi banyak jadinya panjang gitu ceritanya. Kan cinta pada sama. Jadi kayak Cinta ditolak. tema hari ini cinta ditolak. Iya, nggak apa-apa Sel. Panik. Yeay, panik nih pertama kali. Gak apa-apa, santai aja. Di sini kita adalah acara sok tahu. Jadi kayak kamu ngomong aja. Ya, Gitu. Berarti gak apa-apa. Walaupun kita tidak mengalami, tapi kita sok bijak aja di sini. Oke, bisa. Gak apa-apa ya. Oke, jadi cinta ditolak nih. Kira-kira ada nggak sih kayak pengalaman temen atau pengalaman apa gitu tentang cinta ditolak Selin? Kalau aku sih Telin apa Selin ya? Telin nggak sih? Telin Lucu. boleh. Telin. Kalau aku sih biasanya aku yang menolak. Hancur. Aku yang menolak. Hancur. Apalagi pas zaman pas aku masih SMP itu ya. Itu adalah pokoknya ditembak gitu kan. Terus aku bilang aku gak mau. Iya, aku gak mau soalnya aku masih belum siap buat pacaran aku. Itu yang nembak sekelas atau kakak kelas? Seumuran, cuman kakak kelas. Oh, nggak naik-naik gimana? Kelas pintar berarti. Pintar berarti. Berarti belum kali ya, belum jodoh. Iya. Kalau sekarang? Kalau sekarang sih ya Ditolak mau nggak? aku tolak juga sih. Astaga. Pernah ditembak friends ya? Sering nggak sih tiap hari? Iya, pasti. Kayaknya kalian tiap hari deh. Kakak juga gak sih? Aku tiap detik kok. Waduh, Enggak. Lebih ke kalau misalnya ada yang nembak kayak yakin gitu. Yakin Enggak gitu. Iya benar. Tapi udah pengalaman nembak itu udah lama banget sih, kayak udah nggak pernah ngalamin gitu. Iya sih. Mungkin nggak tahu kenapa ya, kayak mungkin cowok terlalu apa ya, takut atau minder atau gimana gitu. Bisa Ya nggak jadi, sih? Kayak bisa jadi. member JKT48. Oh my god. Ya mungkin kayak gitu. Tapi ya udahlah, kita bahas aja walaupun kita nggak banyak mengalami, kita bahas di Boleh. episode kali ini. Oke. Kalau gitu pernah nggak nolak cinta? Pernah dong. Oh, kapan? Nolak cinta ya. Kayaknya pas aku kuliah pun ada deh. Kuliah, iya ada. Jadi kayak ada teman gitu, teman sejurusan, dia psikologi juga. Terus kayak dia bilang, Gap, sebenarnya gue suka sama lo gitu kan. Terus lo kayak suka lah, kan baru kenal gitu. Belum berapa lama gitu kan, kayak maksudnya baru kenal secara temen gitu kan, baru kenal. Terus kayak ya udah ini baru kenal aja kok udah langsung kayak nembak-nembak kayak bye gitu, nggak mau. Iya sih. Nggak mau. Iya sih, rata-rata cewek kayak gitu sih. Kalau misalkan baru kenal ya, pasti nggak mau, belum pengen karena emang nggak pengen gitu, baru kenal kok udah langsung mau dekat gitu. Kayak pengen menantikan seseorang yang bener-bener apa ya, yang pertama dan terakhir. So deep. Iya, jadi kayak pengennya gitu nggak sih Sel kita? Kalau aku sih belum kepikiran sampai Belum ke sana. kepikiran kayak gitu ya? Iya sih, ya udah deh. Lanjut ya sih Kak. Jadi di Bucin ini kalian akan melihat beberapa segmen. Yang pertama itu ada vaksin, fakta cinta, terus ada apa Shell? Ada mecin, meme cinta. Terus ada racun ramalan. betul, ramalan cinta. Racun ramalan cinta, iya. Racun ramalan cinta. Terus ada Dear Bucin. Terus ada juga Q&A. betul. Bisa curhat-curhat ya kalau di Q&A itu. Betul. Jadi buat kalian yang udah ngirim beberapa pertanyaan, nanti kita bakal jawab di Q&A. Iya, betul. Terus kalian juga bisa traktir kita karena mungkin sekarang kita lagi lapar. Ya. Iya, jadi kalian bisa traktir kita cilok, ada martabak, ada nasi pecel. pecel, terus ada angkor, ada mind blown, ada teh kebau dan Ada Lucky Cat. Lucky Cat. Tapi aku mau nanya deh kalian, Iya.
yang di rumah atau dimanapun kalian berada yang lagi nonton, kalian pernah nggak sih ditolak cintanya? Ada nggak? Kalau misalnya ada, kenapa dia ngasih alasan apa gitu ke kamu sampai kamu tuh ditolak gitu? Ada alasan apa dari orang yang menolak kamu gitu? Nggak pernah nolak melulu. Oh, Kata Rain. Wih, Sering, keren. pernah banget. Selin. Ih, gemas dari Kak Laki Hali. Makasih. Gemas banget. Nggak dulu, ditolak tidak pernah, nolak pernah. Oh, keren sekali ya ternyata penonton kita yang di sini. Hebat. Tapi ya kayaknya kamu kalau misalnya ditolak juga nggak pernah deh. Kayak pasti cewek yang ditembak gak sih? Ya, jadi bukan cewek yang nembak, karena aku Iya. nggak pernah nembak, jadi aku nggak pernah ditolak gitu. Cewek itu lebih ke suka tapi nggak berani ngomong guys. Iya. Diam-diam. Diem tapi Soalnya ngode. Cewek itu minta ditembak gitu nggak sih? Iya. Lebih minta ditembak dibanding Betul. nembak. Aku mau fokus ujian. Iya. Ditolak sahabat sendiri. Sakit. Itu udah kehilangan sahabat gitu ya. Tapi resiko sih. Mm. Ditolak sampai diblok. Aku jarang banget main blok-blokan sama orang kayak ya udah kalau misalnya nggak suka atau benci atau gimana sama orangnya ya udah aku diemin gitu. Bukan aku blok gitu. Iya Aku gimana? benar-benar. Iya nggak sih? Aku juga diamin. Kan ada orang yang tipenya ngeblok gitu kan. Iya, aku diamin kok. Kayak ya udah cukup tahu aja sih gitu Iya, nggak sih? cukup tahu aja. Oh, ya, gitu. Kamu terlalu baik buat aku. Alasan-alasan klasik. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu adalah Vakcin. Fakta cinta. Oke. Fakta cinta. Jadi ini adalah fakta cinta. Vaksin yang pertama ada apa, Cel? Vakcin pertama ada cinta ditolak bikin kita jadi pemarah. Widih. Ditolak cintanya pasti bikin kita kesal dan kecewa. Sudah berjuang sekuat tenaga tapi ternyata semuanya sia-sia. Kadang saking keselnya kita bisa aja jadi marah ke diri sendiri atau bahkan melampiaskan ke orang lain. Surgeon General of the US pernah melaporkan kalau penolakan juga bisa bikin kamu memulai kehidupan yang buruk. Laporan itu mencatat orang-orang yang habis ditolak beresiko besar melakukan hal-hal yang berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi daripada kalian marah-marah, mending kalian nonton bucin atau teater aja. Atau kalian lihat situasinya, orang ini suka nggak sama kamu. Kalau feeling berkata tidak, ya udah gak usah ditembak. Bener sih. Bener, harus pakai feeling juga ya. Ya. Jadi kalau misalnya ditolak itu banyak efeknya. Salah satunya ya tadi bikin kesel, bikin marah, bikin lampiasin. Jadi kalian harus hati-hati juga buat orang-orang yang sering menembak. Jadi kayak nggak cuma diprediksi nih orang bakal terima gue atau enggak, tapi lebih dari itu kayak efeknya tuh apa kalau misalnya ditolak tuh kamu harus bisa terima. Harus siap. Iya harus siap gitu. Harus siap. Udah harus dipikirin baik-baik matang-matang. Jadi itu. Oke, vaksin yang kedua. Cowok ini tetap ditolak meski nembak pakai 99 handphone. Kacau. Ini Tapi kacau kadang nih. serem gak sih? Apa? 99 handphone. Iya, itu Iya. banyak banget. banget. Kayak 1 handphone, 2 handphone, 3 handphone aja itu susah ya. Iya. Apalagi 99. Itu Ini berarti gimana udah cinta ya? mati gak sih? Iya, bener-bener udah. Lah tiket dari siapa? Dari buat satu motif. 2, 3. Makasih. Miau. Oke, pria muda yang diketahui bekerja sebagai seorang programmer di Cina menyatakan cinta ke wanita idamannya dengan menyerahkan 99 buah handphone berlogo buah. Oke, dia menyusun 99 buah HP menjadi sebuah pola berbentuk hati di sebuah tempat parkir. Lalu mengajak wanita itu ke tengah hati handphone untuk mengungkapkan cintanya. Bagus sih. Si wanita ternyata menolak pinangan dan membuatnya patah hati di tengah kerumunan teman-temannya. Padahal untuk membeli 99 buah HP itu si pria harus mengorbankan 2 tahun gajinya. Sebagai seorang programmer, perkiraan dana yang telah dikeluarkan untuk aksi ini adalah mencapai 1 miliar. Oh my god. Beneran gak sih ini kacau banget deh. Kacau banget. Aku jadi cowoknya itu sakit hati loh, Kak. Parah. Parah. Ya kan? Jadi kayak kita tuh nggak boleh
harus memprediksi gitu memprediksi, kan. iya harus tahu ini ceweknya sebenarnya suka nggak sih gitu. Tapi kalau misalkan ceweknya juga ngedeketin kadang ditolak ya nggak bisa juga ya. Maksudnya kayak bingung juga. Iya, kayak istilah kasar. Tiket dari Jordan, semangat terus Selin dan Gaby. Terima kasih untuk Kak Jordan. 1, 2, 3. Makasih. Yeay. Tapi keren sih kalau misalkan ada yang seniat itu 99 handphone dia beli si korbannya. Kenapa nggak minjem aja ya? Ya kan siapa tahu ada yang nggak mau pinjemin. Iya kan 99 temennya minjemin gitu. Jadi jangan beli 1 miliar banyak banget. Astaga. Ya nggak sih Kak? Ya. Oh jadi Namanya juga niat ya cinta Iya, gitu. cinta ya. Oke. Lanjut, vaksin ketiga. Cinta ditolak, rambu lalu lintas bertindak. Asik. Kalau tadi di Cina kali ini terjadi di Indonesia. Sebuah papan layar informasi yang biasanya berisi imbauan hati-hati berkendara tiba-tiba memuat curahan hati seseorang yang ditolak cintanya. Kejadian itu terekam di persimpangan jalan DR. Gimana sih caranya? Dr. Samratulangi, Jalan Kasuari, Kecamatan Mamajang. Dalam video yang diunggah akun Instagram @makassar_info, terlihat layar LED menampilkan sebaris kalimat tak biasa. Isinya kurang lebih begini. Dear Kepala Sekolah SMA Negeri 3 yang terhormat, gua ingin curhat Pak. Jadi kemarin W suka sama salah satu, W suka sama salah satu siswa SMA 3 depan sekolah Bapak, tapi W ditolak Pak. Tolong bantu saya biar diterima, namanya Andi Fahranika. Bunyi kalimat yang muncul di layar. Waduh, nekat banget ya cowok ini, jangan begitu ya guys. Keren sih. Tapi kayak astaga. Kayak dibela-belain gak sih sampai Iya. segitunya karena dia udah ditolak. Astaga, sakit hati sih. Itu tuh ya itu cinta itu buta ya. Iya. Kayak semuanya tuh bakal dilakukan karena ingin memperjuangkan Seseorang itu. yang dicintai itu. Iya, biar sampai diterima. Tapi nggak bisa dipaksa, cinta juga nggak bisa dipaksa nggak sih? Nggak Kayak bisa dipaksa. ya gimana mau maksa orang nggak suka gitu ya? Iya, nggak bisa Iya. dipaksa. Cinta itu meskipun buta tapi tidak bisa dipaksa. Iya. Hancur. Hancur Bunda. Hancur. Oke, vaksin yang keempat, yang terakhir. Seorang pria ditolak cintanya 80.000 kali. Oh my god. Ini hancur sih. Kayak pria asal Tiongkok bernama Niu Xiangfeng menjadi headline di pemberitaan. Karena pria itu telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menemukan calon istri yang cocok, tapi ternyata nggak dapet-dapet. Dia mengaku telah mengajak sekitar 80.000 wanita untuk keluar bersamanya dalam waktu 8 tahun terakhir. Oh. Jadi per tahun 10.000 cewek dong. Oh my god, itu gimana caranya ya? Tetapi 80.000 kali pula keinginannya ditolak para wanita. Dari cara mencari pacar offline dengan berjalan menggunakan papan nama. Astaga, papan nama kayak Dibawa gitu ya. Sampai lewat situs kencan online pernah dilakukannya, tapi usahanya itu terus mendapatkan penolakan. Oh my god. Aku kepo sama orangnya, dia tuh Maksudnya, kok bisa setahun 10.000 cewek gitu maksudnya? enggak, maksudnya kayak apa yang salah dari dia gitu sampai semua cewek nolak dia gitu. Iya. Kok bisa gitu ya guys? Menurut kalian kenapa guys dia? Menurut kalian kenapa? Why? Ada apa? Cowoknya nggak beres katanya. Bisa jadi sih. Kan siapa tahu ya. Iya. Waduh, nggak bener, ngaco. Gue ngajak satu cewek aja mikirnya sampai satu suruh. Satu suruh berapa Kak? Lama lah ya. Mungkin ini ya Why? dia juga mau langsung nembak aja, dia gak mikir gitu ya. Mau gak jadi istri aku dari anak-anakku gitu Iya. ya. Kayak tanpa proses kenalan, tanpa proses apa dulu, terus langsung ditembak kan mana mau cewek ya kayak gitu ya nggak sih? Bener. PDKT dulu kan nih, Kak Xian Feng Leng. Kan yang Xiang Feng. Iya. Ya udah deh, GWS ya Kak. Semoga cepat GWS. GWS, semoga cepat beres deh semuanya ya. Oke, jadi Oke. buat kalian yang sering ditolak jangan pernah nyerah ya. Semangat terus mengejar cinta kalian. Iya. 80.000.
Kalian harus matahkan rekor 80.000. Waduh. Satu tahun berapa tuh? Iya, makanya. Oke, jadi tadi kita udah bahas fakta cinta. Sekarang mungkin kita akan ngintip sedikit video highlight bucin minggu lalu. Cek di. Gemes banget ya. Iya, oh my god. Terus akhirnya Telin hari ini. Iya. Yeay. Kayak tadi kan udah fakta cinta tuh. Sekarang kalian percaya zodiak gak sih? Aku sih sebenarnya jujur nggak percaya. Nggak percaya. Enggak. Tapi mungkin buat apa ya, have fun aja. Sekarang kita akan masuk ke segmen Racun Ramalan Cinta. Ramalan Cinta. Jadi, gimana Tel? Siapa dulu nih zodiak yang pengen disebut nih? Iya. Coba kalian komen sekarang. Ini adalah kita mau ngomongin kelakuan 7 zodiak kalau cintanya ditolak. Iya. Apa yang akan zodiak ini lakukan kalau misalnya dia tuh Cintanya ditolak, iya. Gak diterima, kayak apakah dia akan Maka atau gimana gitu kan? langsung aja kali ya? Langsung aja. Ke zodiak yang pertama, Aries, karena aku egois, jadi aku harus pertama. Aries, Gaby, merupakan salah satu zodiak yang memiliki emosional cukup tinggi. Oh. Ketika sudah ditolak, ia akan berusaha untuk membicarakannya dengan baik-baik dengan sebuah janji yang akan Aries tepati. Wow. Jadi kalau misalnya Aries itu, kalau misalnya udah ditolak, jadi kayak bicarain baik-baik, kenapa ditolak, alasannya apa. Pengen tahu alasannya, Iya. terus baik-baik aja udah. Iya, terus kayak ya udah kelakuan Aries tuh kalau misalnya ditolak kayak ya udah gitu. Oh gitu. Tapi menurut aku ini salah sih. Kok gitu? Karena kalau misalnya aku ditolak aku sakit hati lah. Oh ya? Iyalah. Kan egonya Aries tuh tinggi kan. Kayak pengennya tuh menang gitu. Pengennya terus. diterima. Jadi kalau misalnya ditolak gitu kayaknya Sakit hati, ya udah kayak baik. merasa hancur gitu. Iya, kayak udah gue nggak mau sama lo lagi. Langsung Nggak cari bakal. yang baru gitu ya? Iya. Iya gitu. Oke, lanjut. Kalau Telin apa nih? Gemini. Oh, Gemini. Gemini merupakan zodiak yang realistis. Ia akan menerima dan tidak drama jika sudah ditolak. Bahkan mereka memiliki pemikiran bahwa ditolak bukan masalah besar jika ia belum mencintai sepenuhnya. Namun jika Gemini sudah sangat jatuh cinta dengan kamu dan kamu menolaknya, ia akan berusaha mati-matian mendapatkan hatimu. Wow, siapa nih yang Gemini di sini? Jadi Gemini tuh kalau misalnya udah suka banget bakal dikejar banget. Meskipun ditolak ya. Iya bakal mati-matian. Tapi kalau misalnya nggak ditolak ya realistis aja gitu. Bener-bener. Gitu bener nggak? Tumben nggak bagus yang Gemini? Gemini. Bener nggak Gemini? Kayak gitu. Saya Gemini. Gemini nggak nyerah, nggak kayak Aries ambekan. Ya udah sih ambekan emang kenapa nggak suka banget sih? Astaga. Ya udah suka Aries. Emang di dunia ini cuma Gemini doang. Ada Aries banyak. Dah, next. Ini zodiak aku nih, Leo. Leo akan kesal setengah mati jika ditolak. Iya kah? Kok langsung kamu? Ia bahkan tak percaya jika dirinya ditolak karena ia terbiasa harus mendapatkan segala yang ia inginkan. Ia akan berusaha keras menunjukkan bahwa dia pantas dan sosok itu rugi telah menolaknya dengan sikap yang paling angkuh. Hancur. Bener sih. Benar, kenapa? Soalnya aku kayak tipe orang yang kalau misalkan ditolak, kayak misalkan aku nawarin makanan ke Kak Gaby, terus Kak Gaby nolak, aku bakal kesel. Tapi aku nggak bilang, aku bakal kesel. Mendem. Kalau Aries nggak? Aries Aku nunjukin, ini enak nih. Agak kompor tapi terselubung, kompornya tuh terselubung, bagus. Kalau Aries kebalikan, kalau keselnya tuh pasti ditunjukin, kayak ngambek aja depan orangnya gitu. Langsung ya. Gak pundung ya. Takut banget ya, Aries, maaf ya, hancur sih, ngeri. Oke, next siapa nih, kalian maunya apa? Apa nih? Virgo sih katanya tuh, kakak Hasibuan. Virgo. Nggak ada. Virgo nggak ada, maaf banget nih kak. Scorpio, Jadi ini adalah sisa Scorpio, Aquarius, Capricorn, sama Sagittarius. Iya, mau yang mana? Mana nih? Scorpio kali ya. Scorpio coba.
Scorpio akan menaruh dendam ketika ditolak. Ia adalah orang yang paling benci penolakan. Hatinya kacau, perasaannya terluka, dan itu sudah sangat cukup membuatnya marah berkepanjangan. Ia mungkin sulit memaafkan juga, dan kembali jadi teman adalah hal yang sulit dilakukannya. Takut banget sama Scorpio, gak mau. Takut. Takut Scorpio. Terus kalau misalkan nembak gimana tuh? Nembak terus kita tolak? Ya pasti dia dendam sama kamu. Takut. Jadi kayak dia bakal menggunakan 1001 cara supaya kamu tuh menyesal dan nolak dia. Astaga. Takut banget gak sama Scorpio. Takut. Ngeri. Tapi yang Scorpio di sini merasa seperti itu nggak sih? Iya. Atau Kalian tidak? tuh Atau bisa. mungkin enggak kok, kalau Scorpio sebenarnya kayak gini gitu, ada nggak? Iya. Apakah ada yang pembelaan? Tuh katanya Rio, bener banget, dendam sulit memaafkan adalah aku. Ih, takut. Iya, nggak mau, takut. Udah deh, lupa. Aquarius. Oke, Aquarius itu kelakuan zodiak terakhir jika ditolak ialah Aquarius dengan sifat yang childish. Ia bisa saja menjadi sangat marah, bahkan tidak ingin berhubungan sama sekali kepada kamu yang menolaknya. Aquarius juga tidak akan mau membicarakan tentang kamu ke teman-temannya kecuali jika ia sudah berhasil move on. Oh my god. Iya, anak-anak. Nggak mau sama anak-anak. Maunya sama yang dewasa. Nggak mau sama Aquarius. Scorpio. Iya, nggak mau juga. Dendam, takut. Kok nggak ada yang benar ya dari tadi? Kayak ada aja gitu kelakuannya tiap zodiak. Coba next deh ya. Next. Kita ke Capricorn berusaha keras untuk tidak ditolak. Weh, sama nih. Karena ditolak serasa telah menaruh usaha keras dan maksimal pada sebuah pekerjaan dan hasilnya nggak ada. Cinta adalah investasi baginya, dan ketika investasi itu gagal, ia kecewa setengah mati. Tapi pada akhirnya bisa bangkit lagi. Wah. Jadi tipe-tipe dari Capricorn tuh nggak kenal nyerah ya. Selalu gas ya. Selalu ngegas. Ngegas. Oke, dari siapa? Kak Egi. Saya Dama dan Kak Egi. Satu, dua, tiga. Makasih. Gemai. Yang terakhir, Sagittarius akan mengatakan perasaannya ke orang yang ia sukai. Namun jika ditolak, ia tidak akan mengambil pusing. Bahkan Sagittarius sudah move on dan mulai beradaptasi dengan orang baru. Mau sama Sagittarius. Berarti dia dewasa ya. Jadi nggak maksa, terus dia nggak marahan. Iya. Dan iya dewasa, ya udah gitu. Kalau misalkan ditolak, ya udah nggak apa-apa gitu. Masih banyak kok yang ini yang lebih bagus di luar sana. Iya. Pokoknya yang dendam-dendam kayak Scorpio, terus yang childish kayak Aquarius jadi takut. Mungkin harus belajar ya menjadi mengikhlaskan. Iya. Ya udah. Oke. Yeay. Tadi udah kita membahas beberapa zodiak, tapi nggak mungkin semuanya kan, jadi beberapa aja. Jadi kita sekarang lanjut aja ke segmen yang berikutnya, yaitu Meme Cinta. Meme Cinta. Langsung aja kita ke meme yang pertama. Nyamuk aja ditepuk sama 2 tangan. Masa cinta lo bertepuk sebelah tangan? Berarti kamu tidak lebih dari nyamuk. Takut. Aduh, kesel. Tega. Kalah sama nyamuk. Kasihan. Nyamuk aja ditepuk, ini kamu sebelah doang. Ya gak bunyi. Sama angin. Gak ditepuk ini. Lucu, 1 doang. Nyebelin Aries. Yaudah, next ya. Next. Apa? Kija, iya kenapa Mas? Kang Mas,
mau menghalalkanmu. Apa Dek Sukija mau? Maaf Mas, aku bukan. Aku nggak paham. Aku nggak paham juga. Gimana sih Kak? Maksudnya? Aku nggak paham. Kak, ulang dong Kak. Ya Allah Kak, jangan ulang. Aku Aku nggak tahu. paham. Ya udah deh. Next. Apa? Hey, Pe, halo, kamu kenapa sih udah jarang ngechat aku? Gak ada paket ya, gak ada rasa. Iya! To the point banget ya. To the point banget loh itu. Kalau aku jadi itu sih aku sedih sih. Iya sih. Sedih. To the point ya, nggak ada rasa. Titik Iya ya, sih. titik udah. Kayak nggak ada paket, nggak ada orang, nggak ada semuanya tuh bisa kalah sama nggak ada rasa, nggak ada rasa. Hancur, takut banget. Nggak ada rasa tuh kayak udah paling jeblok gitu. Kayak udah paling parah. Dah. Next. Gue mau kasih tahu sesuatu tapi jangan ketawa ya. Hehe, aku sayang kamu sama dong. Kamu juga sayang aku. Enggak, aku juga sayang diriku sendiri. Iya. Astaga. I love myself. Myself is more important. Iya, tapi itu harus gak sih, Sel? Iya, I love me ya. I love me. I love me. Sebelum bisa mencintai orang lain harus mencintai diri sendiri dulu. Betul. Misalkan yang kalian pengen nolak gitu ya, kayak gitu bisa ya. Aku Iya. suka sama kamu, sama aku. Aku juga sayang sama diriku sendiri. Ya nggak apa-apa dong. Itu cara nolak yang halus ya. Iya, benar. Oke. Lagi. Tapi tadi lucu ya, Tel. Iya. Yang soal rezeki. Siapa yang mau nolak rezeki? Siapa yang mau nolak money, uang? Iya, Siapa? benar. Nggak ada. Makanya kalau misalkan kalian tidak ingin ditolak, gantilah nama menjadi rezeki. Ya, rezeki. Hai rezeki. Oke, satu lagi. Pepe, Nur, udah makan belum? Makan gini nanti mati loh. Hahaha, iya ini lagi makan kok sama Irfan. Ya. Ya, langsung mundur ya. Mundur. Langsung ya. Mundur. Auto mundur. Itu udah penolakan yang paling ini sih. Secara tidak langsung sih, tapi sakit ya. Iya. Itu penolakan yang benar-benar kelihatan justru menurut aku. Kayak, ini gue udah sama cowok lain, lu ngapain ngajak-ngajak gue lagi gitu. Iya gitu. Udah jadi tukang parkir aja deh. Mundur. Astaga. Irfan mana Irfan? Udah banget Irfan. Udah kali ya. Seneng pada ketawa. Seneng. Cocok banget Irfan mana Irfan? Pulang lewat mana Irfan? Namanya benar-benar. Oke, tadi kita udah ngebahas beberapa meme cinta. Mungkin sekarang kita akan inti video tentang Gemes minggu ini. Tidak terkalahkan ya. Iya. Terlalu overpower deh kayaknya. Iya, Oh, tadi ada yang bilang kalau misalkan di Mobile Legends, Ariel udah pasti di ban. Saya udah menang mulu gak sih? Iya, menang mulu ya. Kayaknya kalau misalkan keluarin Ariel, langsung Iya. menang. Iya. Udah crit. Oke ya. Ini adalah tiket dari Astaga, buat KG ya. buat KG ya. 1, 2, 3. Makasih. Nyam. Oke. Oke. Sekarang kita akan memberikan sesuatu yang berbeda. Weh. Apa tuh? Karena kemarin itu kan kita kan tapping, mau ada request hour kan, jadi harus tapping dulu. Iya. Dan untuk yang kemarin itu, yang memberikan kita ya Kak, Iya. ngasih kita lucky cat yang beruntung itu bisa kita video call sekarang. Jadi ini adalah video call sama kakak yang udah ngasih kita gift paling banyak kemarin di tapping gitu. Langsung aja bertemu dengan kakak siapa nih? Halo Kak. Ih, video call bareng Selin dan Gaby. Ih, kamu pasti ngiri. Hai. Ke exit. Halo. Kak, suaranya Kak. Mana sih Kak? Sukanya.
Bucin mute disco. Ini udah, kayaknya kakak masih mute deh. Dah. Ya. Hai, ini Gaby nih Selin. Halo kak. Ya. Kakak Kamu yang pegang. Baik. Kakak gimana kabarnya? baik lagi kerja. Oh lagi kerja, semangat Ini mah. kerjanya. Ini mah bukan kakak, ini ibu. 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 Kok sibuk aja? Ya kan masih jam kerja. Oh, disempetin ya? Seperti gimana? Disempetin lah buat kalian. Wih, asik. Terus sambil nonton Bucin juga, Bu? Sambil muter bucin ini sambil masih ngerjain yang lain sampai jam 7 kali. Oh. Ibu mau nanya apa nggak ke Telin atau aku? Ini tanya apa-apa. Video call dong. Gak apa-apa. Ini boleh nitip pesan aja nggak? Apa? Apa tuh? Buat teman-teman member sama buat kakak-kakak staff, makasih ya karena kan bikin konten itu kan gak gampang. Tapi selain konten berbayar juga tetap ada konten yang free di KTS. Connect. Videonya post. Iya, Bu. Halo. Iya, halo. Halo. Lanjut aja, Bu. Udah connect aja. Koneksinya kurang bagus bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya koneksinya kurang bagus. Tadi bilangnya mau makasih buat teman-teman member sama kakak-kakak staff karena kan bikin konten gak gampang. Selain konten yang berbayar kan juga tetap ada konten yang free yang dikasih buat teman-teman fans. Terus buat teman-teman fans kalau lagi punya duit lebih jangan lupa saweran ya. Jangan lupa beli paket deluxe-nya Darah Sinai. Jangan lupa bentar lagi ada digital photobook. Tapi kalau memang lagi nggak ada duit jangan dipaksain. Karena Betul, memang Bu. pandemi ini kan kayak lari maraton ya. Betul, Iya, Bu. betul. Baik kawan-kawan dahulukan diri sekarang, kesehatannya sekarang, kebutuhan utamanya sekarang. Kalau memang nggak punya duit untuk kaweran kan masih bisa nonton dari channel-channel yang resmi, masih bisa untuk berkali-kali mutar. Karena menurutku fans yang Sultan pun kalau sendiri nggak akan bisa mempertahankan grup ini. Jadi kawan-kawan fans semangat ya. Makasih, Bu. Makasih. Iya bu. Ibu, ya udah. Kerja lagi. Semangat kerjanya. Fighting. Makasih ya, Ibu pesannya. Makasih, jaga kesehatan selalu. Dadah, Ibu. Dadah. Dadah. Keren banget. Banget, mantap. Ibu keren banget. Mantap Ibu. Segenap penonton yang bertugas bangga, weh. Kita bisa video call sama Ibu. Keren banget Ibu gue. Jangan-jangan Ibu Suki. Ibu Suki. Ibunya Siska. Iya, Iya. jadi tadi itu aku kepo ibunya. Ibuku apa ya? Kak, Ibu Dis, ya. Iya Kak. Iya Kak Dis itu tuh pernah juga video call sama aku. Terus emang Kak di sini apa ya, orangnya kayak dewasa, bijak gitu loh. Oh iya, cocoknya sama Kak Gaby. Kayaknya. Ya udah, pokoknya gitu Kak Dis. Makasih banyak udah apa ya ngasih kita apa ya namanya? Saran, advice gitu. Advice untuk kita semua. Ya, semoga kalian di sini tadi yang udah mendengarkan bisa apa ya? Mensupport juga dan menerima saran-saran dari Ibu Dis. Semangat juga pokoknya kita apapun situasi yang telah kita lewati sekarang kita pasti bisa bersama-sama. Oke, udah kali ya. Sekarang kita lanjut aja ke curhatan via email, itu Dirbucin. Oke. Ini mah vaksin ya. Dirbucin yang pertama dari kakak siapa nih? Oh, belakang sini ya. Wahyu Fikri 10. Perkenalkan, nama gue Wahyu. Asik.
Berbicara tentang cinta ditolak, mungkin bisa dibilang gue adalah orang paling handal dalam hal ini. Sudah berkali-kali menyatakan perasaan yang sudah bisa ditebak hasilnya apa. Ya, mungkin karena gue orangnya cupu. Jadi waktu semester awal masuk kuliah dulu sempet tuh ada yang namanya deketin cewek. Bisa dibilang gue punya satu grup atau circle yang isinya 2 cewek 2 cowok termasuk gue. Grup ini pun awalnya gue buat sama temen cowok gue karena kita suka sama orang yang bisa dibilang 2 orang yang bersahabat. Berlangsung lama temen gue udah jadian sama temen cewek yang dia gebet. Tersisa gue sama temen cewek gue yang emang udah gue suka sejak awal masuk kuliah. Gue pun berpikiran kalau gini-gini terus nggak baik nih buat gue. Ibaratnya kita hubungan tanpa adanya komitmen. Alhasil gue beranikan diri untuk menyatakan rasa itu. Ya mungkin gue yang selalu menggunakan cara klasik atau gimana ya. Akhirnya si cewek nggak mau untuk membuat komitmen. Dari situlah gue sama gebetan gue mulai renggang dan jarang komunikasi. Itu salah satu pengalaman dari banyak kali pengalaman yang berhubungan dengan ditolaknya pengungkapan rasa suka. Terima kasih buat Bucin udah membuat wadah untuk teman-teman yang mungkin susah untuk bercerita kemana. Akhir dari gue, thank you. Wow. Jadi permasalahan ini di mana nih? Curhatannya mungkin kayak udah ya curhat aja gitu ya. Kayak dia udah berusaha. Udah ada geng, ini udah jadian 2, tapi tinggal sisa dia sama ceweknya. Udah deket nih mungkin ya. Iya, mereka udah kayak deket banget, tapi gara-gara ditembak. Udah gebetan, gemes gitu. 2. Tapi habis itu gara-gara apa nih? Si ceweknya nggak mau berkomitmen. Jadi kayak ya udah, jadi renggang sekarang. Nggak apa-apa kak. Soalnya di dalam hidup kita nggak cuma ketemu satu orang doang kan. Kita pasti ketemu sama banyak cewek-cewek lain, banyak orang-orang lain gitu. Jadi jangan takut untuk tidak menemukan pasangan hidup kakak. Iya. Asik. Iya. Lanjut kali ya. Next, kita ke mana Tel? Kamu Lanjut. mau yang mana? Kak Endang. Kak, aku ada pengalaman terbangke sih ini. Aku pernah suka sama cewek di tempat kerjaanku dulu tapi beda divisi. Aku laki-laki lemah jadinya nggak berani kenalan sama si doi. Akhirnya aku punya cara lain yaitu cari temen cowok yang bisa diajak ngobrol yang satu divisi sama si doi. Agar supaya bisa dikenalin dan dicomblangin gitu maksudnya. Aku sering curhat gitu ke temen dia yang satu divisi itu, terus aku minta nomor WA-nya si doi. Mana nih? Dikasih sama temennya itu. Dari situ aku mulai chatan. Ya biasalah cowok kalau PDKT gitu. Akhirnya aku minta Instagramnya si doi, dikasih tuh Instagramnya yang saling follow dah. Pas lihat storiesnya, ternyata temen yang satu divisi yang sering gue curhatin itu pacarnya dia. Malu banget asli. Pas di kerjaan, kalau ketemu si cowok itu malu banget gila, selalu menghindar jadinya. Yang biasanya kalau break bareng atau ketemu saling sapa jadi kayak awkward banget. Dah, sekian, terima kasih Selin dan JB. Salam buat Jinan, my princess. Hancur. Plot twist ya bu. Plot twist ternyata. Ini tapi ditolak secara tidak langsung sih. Iya. Nggak dikasih tahu. Kenalan, tapi pas lihat story ternyata sama temennya sendiri gitu loh, yang sering curhat gitu. Ini jadinya lanjutin atau enggak nih kakaknya? Kayak tetap dideketin atau enggak? Kayaknya sih enggak sih. Karena katanya kan awkward kan pas ketemu, jadinya kayak enggak berani. Tapi awkward aja soalnya udah temenan gitu kan. Terus saling curhat nih. Iya. Astaga. Sabar ya kak, sabar ya. Apalagi satu tempat kerja gitu. Pasti itu vibe kantornya udah rusak. Kayak udah wah udah suka pacaran udah. Sabar ya kak. Iya. Sabar. Mending ngidol aja kak. Ngidol kak. JKT48. Oke, next. Apa nih? Yang mana ya? Lanjut. Syaban, weh. Hai Neng, Gaby dan Selin, semangat selalu ya. Semangat juga buat para kru dan staff, sehat-sehat semuanya. Jadi gini Neng, gue mau cerita. Waktu SMA gue pernah pacaran sama, sebut aja I. Gue pacaran sama dia dari akhir kelas 2 sampai lulus, dan gue putusnya pas mau masuk kuliah dengan alasan ya template lah. Nah, semasa kuliah gue masih berhubungan baik dengan I. Masih sering jalan, ketemuan, dan sama-sama belum punya pasangan.
Suatu hari, keadaan hati pun berubah dan akhirnya gue putuskan untuk balikan sama dia. Gue memberanikan diri untuk ngobrol tentang masalah ini langsung sama dia. Saat itu gue ngomong suatu paragraf panjang yang intinya gue ngajak balikan dan jeng-jeng. Gue ditolak dengan alasan dia sudah dekat dengan orang lain dan tidak ingin mengecewakan orang tersebut yang dalam hal ini datang sebelum gue ngajak balikan. So, ya, gue ditolak cinta terakhir gue dalam beberapa tahun ini. Bahkan sampai saat ini gue belum menemukan pengganti dia. Sekian cerita gue, mungkin bisa ditambahkan kritik dan saran dalam menjalani kehidupan percintaan ini. Oke. Belum menemukan pengganti dia. Gimana Tel menurut kamu? Ini lumayan complicated sih, soalnya kan pasti kalau udah cinta ya namanya itu susah kalau misalkan disuruh move on saat itu juga. Iya. Apalagi kalau misalkan udah bener-bener cinta mati gitu ya Iya. namanya. Cinta Susah mati. sih, cinta Iya. mati. Terus juga kayak ya udah kalau misalnya emang nggak bisa bersatu ya kenapa dipaksain gitu nggak sih? Mending gak usah dipaksain daripada sakit hati kan? Atau enggak kakak cari aja yang lain kayak basi banyak sih sebenarnya kakaknya aja Iya. siap membuka hati atau enggak. Mungkin kakak untuk saat ini mencari sesuatu yang membuat kakak melupakan gitu ya. Mencari sesuatu yang bisa membuat kakak move on dari hal-hal yang seperti ini dulu. Nanti baru buka hati lagi. Udah ngidol aja. Pasti saran terakhirnya itu. Tuh ada yang bilang juga ada dating app. Astaga, benar. Iya tuh Kak, bisa dicoba tuh Bisa kakak dicoba. Syaban gitu. Oke, jadi kemarin kan kita udah dirbucinnya udah tuh dari email. Dan kita udah bikin Q&A juga di media sosial @paragonpix_. Dan sekarang kita akan mau bacain pertanyaan dan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian tanyakan di sosial media tersebut. Betul. Yes, langsung aja. Iya. Kamu mau yang mana Tel? Aku mau baca yang mana ya? Kak Ranzi, karan.z_. Kenapa cowok kalau udah ditolak berubah 190 derajat dan ngejauh begitu aja pas tahu dia ditolak? Kenapa tuh? Kita nggak tahu karena kita bukan cowok Kak. Bener gak sih? Iya bener, kita cewek yang Iya. imut. Iya. Kenapa cowok kalau udah ditolak berubah? Ya nggak tahu ya. Kan kita bukan Tahu. cowok. Bener, coba Kak. Kenapa tuh? Iya juga sih. Kita sih malu. Malu ya. Malu gitu Kak kayak, ih gue udah berusaha tapi gue ditolak gitu ya Kak. Iya sih. Jadi malu. Mana harga diri cowoknya? Yes. Yes. Ada satu lagi nih. Apa? Kenapa cewek susah banget nolak cowok, jelas-jelas kita nggak mau, susah aja ungkapinnya. Gimana? Kenapa cewek susah banget nolak cowok, jelas-jelas kita nggak mau, susah aja ungkapinnya, ngerasa kasihan tapi nggak suka. Oh ini perasaan gak enakan buat nolak. Iya. Kenapa gak enakan? Ya karena nggak tahu mungkin kayak koneksinya udah temen sedeket Udah itu temen, kayak iya. yang gak enak gak sih nolak karena kalau misalnya nolak pasti ada kesenjangan gitu gak sih? Iya, apalagi Ya, kayak pasti. udah sahabatan gitu loh. Kayak aku nolak sahabat aku. Pasti kayak aduh nanti gimana ya kalau misalkan gak sahabatan lagi Iya. gini. Pasti mikirnya ke Iya. situ sih. Karena cewek pada dasarnya itu menggunakan perasaan. Iya. Coba kalau misalnya cewek itu menggunakan logika kayak cowok, pasti Iya. dia nggak bakal nggak enakan. Jadi jadilah cewek yang bukan hanya menggunakan perasaan tapi logika. Hancur. Oke. Lanjut. Next apa Tel? Apa nih Kak Gaby mau yang mana nih? Aku mau yang ini aja lupa. Lupa? Ada yang bilang lupa, mau nanya tapi lupa. Oke, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan seseorang cintanya ditolak dari Ramadanin 87? Faktor yang menyebabkan seorang cintanya ditolak apa ya? Kalau dari sisi cewek ya, Iya. karena kan kita cewek. Apa ya, mungkin kita itu yang pertama mungkin belum siap, satu. benar. Ya kan? Ada yang kayak masih mikir dulu, Iya. lagi gak pengen punya pasangan gitu Iya. kan. Betul. Yang kedua itu mungkin emang gak bisa dipaksa, karena cinta itu kadang emang gak bisa dipaksa kalau misalnya Iya. gak suka. Iya. Daripada nanti menjadi masalah untuk kedepannya, kayak mendingan tidak untuk menerima gitu loh. Iya, gitu sih kalau Iya. cewek ya. Faktor apa yang menyebabkan seorang cintanya ditolak? Apalagi tuh?
aturan anti cinta lah. Oh iya juga. Iya lah. Bener. Bener lagi, nggak boleh dong. Kita harus fokus atau nggak wanita karir gitu ya. Kayak iya, kita iya. harus fokus sama Karir karir kita, kita, bener. atau nggak fokus sama keluarga kita ya. Emang belum apalagi ya? kalau misalkan wanita itu udah punya karirnya sendiri ya, udah tinggi Iya. gitu. Mereka itu lebih mau fokus ke karirnya, itu pasti lebih sering menolak ya. Iya. Jadi orang yang emang fokusnya belum ke cinta dan pasangan pasti fokusnya akan lari ke karir, Iya, ke betul. keluarga, ke masa depannya atau ke idolanya. Iya. Ya, emang nggak apa-apa itu nggak salah juga ya nggak sih? Bener. Oke. Betul sekali. Udah, mau lagi atau Masih. nanti ya Kak Satu lanjut. lagi. Satu lagi yang mana nih? Oh yang nomor 4 yang ini. Kalau cintanya ditolak itu harus mundur atau tetap maju? Menurut Kak Gaby sama Kak Selin gimana? Gimana Tel? Kalau menurut aku sih tergantung ya. Tergantung nggak sih? Iya, benar-benar. Tergantung kalau misalkan kakak masih punya perasaan kayak aku yakin nih bisa dapet nih cewek gitu kan. Maju aja udah maju. Tapi kalau misalkan kakak udah gak yakin nih ceweknya udah mulai menjauh, udah mulai nggak mau gitu kan. Ya udah berhenti aja di sana. Tidak usah dipaksakan karena itu akan menyakitkan. Iya. Hancur. Hancur. Iya, kalau aku kayak sama sih kayak Selin juga, kayak tergantung isi hatinya. Kalau kemarin tuh dibahas sama Jesslyn, tergantung kamu sesuka apa gitu. Kayak misalnya kamu ya suka banget kayak nggak bisa berpaling dari dia, ya udah kamu usahain aja bisa nembak lagi mungkin lain waktu atau dengan usaha lain gitu. Iya, Tapi kalau misalnya kamu ya emang nggak sesuka itu ya kamu bisa stop sampai di situ. Gitu. Dibanding menghabiskan waktu di situ saja, lebih Daripada baik menghabiskan mencari. atau mengusahakan orang yang salah. Iya, lebih baik mencari Hancur. orang yang benar ya. Hancur. Hancur. Anjir. Hari ini temanya hancur banget ya belum. Ngeri banget sama member JKT. Astaga. Oke. Jadi tadi itu kita udah curhat-curhat tentang cinta ditolak, seru kan? Seru kan? Oh my god, ternyata Menusuk bucin hati. seru banget. Seru banget ya? Gak apa-apa. Sok-sok bijak gitu ya Iya, jadinya. sosok bijak padahal belum mengalami. Oke, jadi kalau kalian mau curhat ke kita, langsung aja kalian bisa DM ke tim Paragon Pictures lewat email bucin.goplay@paragonpictures.id. Yeay. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian kayak pengen bahas-bahas gini lagi, kalian bisa nonton Bucin minggu depan ya, hari Jumat. Sampai bertemu. Bye bye. Makasih buat hari ini semua. Ya, Makasih buat yang udah kesehatan nonton. semua.